Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita semua. Hari ini saya akan membagikan video pembelajaran untuk mata kuliah perilaku konsumen, yakni tentang konsep dari perilaku konsumen. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, kemudian proses pengambilan keputusan pemilihan konsumen, dan teknik pendekatan untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Kita mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini ada 4, yakni yang pertama, faktor kebudayaan atau culture, yang terdiri dari kebudayaan itu sendiri, culture, kemudian subbudaya, subculture, dan kelas sosial. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial, di mana faktor sosial ini terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga itu faktor pribadi, yakni umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Kemudian yang terakhir adalah faktor psikologis, yakni motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Ini tadi yang kita bahas, jadi faktornya adalah budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, dan ini mempengaruhi pada pembeli atau konsumen. Kita akan bahas satu persatu dari faktor-faktor ini. Yang pertama adalah faktor kebudayaan. Seperti kita tahu bahwa budaya itu merupakan pengaruh eksternal yang penting terhadap perilaku konsumen. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya atau kebudayaan atau culture itu adalah keyakinan, nilai-nilai, perilaku, dan objek-objek materi yang dianut dan digunakan oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Jadi dari pengertian ini, budaya itu mencakup keseluruhan yang ada pada masyarakat, baik itu bahasa, baik itu agama, baik itu kesenian, pola kerja, kemudian juga ini tadi objek-objek berarti benda, kemudian juga termasuk kebiasaan makan, itu termasuk dalam budaya. Jadi misalkan satu kebudayaan tertentu itu kan memberikan aturan mengenai waktu-waktu makan. Nah, apa yang dimakan pada waktu makan pagi, apa yang dimakan pada waktu makan siang, dan seterusnya, itu antara budaya satu dengan budaya yang lain beda. Ya, kalau orang Jawa itu makan pagi kalau nggak nasi mungkin belum dianggap makan misalkan. Tapi kalau orang Barat atau mungkin orang kota itu, atau orang yang di daerah ibu kota itu mungkin beda lagi, makan pagi cukup dengan roti misalkan seperti. Kemudian contoh kebudayaan berikutnya adalah ini, individualisme itu adalah budaya, adanya kebebasan itu juga budaya, solidaritas itu juga ada budaya. Kemudian yang berikutnya adalah subbudaya atau subculture. Jadi subbudaya atau setiap budaya, jadi ini terdiri dari sub budaya atau subculture. Nah, subculture itu mencakup, atau subbudaya itu mencakup kebangsaan, agama, ras, daerah geografis. Nah, di antara subculture ini, pemasar itu menyadari bahwa banyak subculture itu yang membentuk segmen pasar yang penting, sehingga para pemasar sering merancang produk dan program pemasarannya yang dikhususkan untuk subculture ini. Contohnya adalah misalkan di kebangsaan. Indonesia itu kan contoh subculture kebangsaan yang nyata. Di Indonesia itu ada yang tinggal kebangsaan Arab atau ada juga kebangsaan Cina, mungkin juga ada kebangsaan India. Nah, masing-masing subculture ini yang membentuk negara Indonesia itu produk yang menarik
bagi satu subculture, misalkan produk yang menarik untuk subculture Arab itu akan berbeda dengan yang menarik untuk subculture Cina. Kemudian juga subculture agama, misalkan subculture agama itu akan juga berpengaruh terhadap produk. Paling contoh yang paling nyata itu adalah terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan dalam perayaan untuk agama Islam, misalkan Idul Fitri ataupun Idul Adha, dengan perayaan untuk agama Kristen yakni berupa Natal. Itu produk-produknya kan jelas khusus. Kemudian kelas sosial yang ketiga ada stratifikasi sosial. Kita menyadari bahwa setiap masyarakat itu ditandai dengan ketidaksamaan. Ketidaksamaan itu sama aja dengan ada perbedaan atau ada kelas gitu ya. Jadi beberapa orang mempunyai lebih banyak harta atau lebih kaya, lebih berpendidikan, memiliki kekuasaan yang lebih dibanding dengan yang lain. Jadi hal ini adalah menandakan bahwa di dalam masyarakat itu ada kelas sosial. Jadi keterkaitan antara kelas sosial dengan perilaku konsumen itu bisa dilihat bahwa meskipun dari berbagai kelas sosial itu mempunyai kebutuhan yang sama, tapi orang dengan kelas sosial yang lebih rendah akan memenuhi kebutuhannya dengan pilihan produk yang berbeda dari kelas sosial yang lebih tinggi. Contohnya untuk kelas ini ada contoh kelas borjuis atau kelas pengusaha dan kelas pekerja. Dua kelas ini jelas kebutuhannya sama, makan butuh sama-sama makan, rumah butuh sama-sama rumah, tapi pilihan produknya pasti beda. Nggak mungkin kelas pengusaha menginginkan rumah untuk perumahan sederhana. Gak mungkin juga kelas pengusaha, kelas borjuis menginginkan hanya sepeda motor, dan pasti mungkin untuk transportasi dia paling gak mobil, misalkan seperti itu. Untuk faktor kebudayaan. Kemudian berikutnya adalah faktor sosial. Di faktor sosial itu ada kelompok referensi, ada keluarga, dan ada peran dan status. Kelompok referensi itu adalah seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Nah, kelompok referensi ini bisa dibedakan antara kelompok aspirasi dan kelompok pemuka pendapat. Kelompok aspirasi itu satu kelompok di mana seseorang ingin menjadi kelompoknya atau menjadi gabung di dalamnya. Jadi ingin seperti mereka, menjadi salah satu dari mereka, bukan ingin menjadi seperti mereka, tapi ingin menjadi salah satu dari mereka karena menjadi anggota. Kemudian pemuka pendapat itu kelompok yang karena mempunyai faktor yang khusus, spesial, berikan pengaruh pada orang lain. Pemuka pendapat itu bisa juga diartikan sebagai public figure. Jelas public figure itu akan mempengaruhi konsumen dalam perilakunya. Sehingga seringkali produk-produk itu untuk iklannya menggunakan public figure karena memang dia termasuk kelompok referensi yang termasuk dalam kelompok pemuka pendapat. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Jelas keluarga itu mempengaruhi perilaku konsumen, dan keluarga itu dibedakan menjadi dua, keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Orientasi itu adalah orang tua, prokreasi itu adalah pasangan hidup dan anak-anak. Jadi yang dimasukkan dengan orang tua itu sebagai keluarga orientasi itu adalah bahwa dari orang tua itu seseorang akan mendapatkan pandangan tentang agama, tentang politik, tentang ekonomi, tentang budaya, dan seterusnya. Dan terkait dengan keluarga orientasi ini, seringkali dalam pembelian itu terjadi suatu kondisi di mana meskipun sudah tidak berinteraksi dengan orang tuanya, tapi pengaruh dari orang tua
terhadap pemilihannya itu masih signifikan, masih kelihatan. Jadi apa-apa yang dulu pernah diajarkan orang tua itu masih membekas. Makanya dia dinamakan orientasi. Kemudian kalau keluarga prokreasi itu adalah terdiri dari suami atau istri dan anak. Jadi pasangan hidup dan anak. Pasangan hidup itu bisa suami, bisa istri, dan bisa anak-anak. Nah, terkait dengan keluarga prokreasi ini, bagi pemasar itu adalah yang menarik itu peran dari masing-masing kelompok dalam keluarga prokreasi ini dalam pemilihan produk. Siapa yang memutuskan, siapa yang melakukan pembelian itu adalah yang menarik bagi pihak pemasar. Kemudian yang berikutnya yang termasuk faktor sosial adalah peran dan status. Peran dan status itu terkait dengan partisipasi seseorang dalam sebuah kelompok. Jadi dalam hidup seseorang itu pasti berpartisipasi dalam kelompoknya, baik itu dalam keluarga, dalam organisasi, dalam perusahaan. Nah, setiap peran itu akan membawa suatu status tertentu. Nah, perbedaan peran itu adalah aktivitasnya, kalau status itu adalah penghargaannya. Jadi, kenapa peran dan status ini juga dipertimbangkan dalam perilaku konsumen? Karena setiap peran dan status itu akan mempengaruhi seseorang tadi dalam perilaku pembeliannya. Jadi kalau misalkan ada seseorang dengan aktivitas, misalkan dia mengurusi segala hal yang berkaitan dengan penjualan, itu aktivitasnya, perannya dalam organisasi berarti dia, atau perannya dalam perusahaan adalah dia berkewajiban atau mempunyai tanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan penjualan. Nah, dari aktivitasnya ini orang bisa melihat statusnya bahwa dia adalah pimpinan bagian penjualan atau manajer penjualan misalkan. Nah, manajer penjualan itu tentu saja aktivitas pembeliannya akan berbeda dengan orang yang di bawahnya atau yang punya status yang beda. Kemudian berikutnya adalah faktor pribadi. Ini ada umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Umur dan tahapan dalam siklus hidup, jelas umur itu berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Karena kita melihat bahwa perbedaan umur yang dimulai dari mungkin bayi, balita, kemudian remaja, dewasa, itu kebutuhan terhadap produknya beda. Kemudian tahapan dalam siklus hidup. Tahapan dalam siklus hidup itu mungkin bisa dilihat dari tahapannya membujang. Kemudian tahapannya dia rumah tangga baru yang belum punya anak. Kemudian rumah tangga yang sudah dilengkapi dengan anak. Kemudian juga rumah tangga dengan anak-anak yang sudah dewasa. Masing-masing tahapan ini itu berpengaruh terhadap apa yang dia butuhkan. Jadi kalau orang bujang itu mungkin belum memikirkan untuk perabot rumah tangga secara umum. Dia mungkin pemilihannya masih pada yang berkaitan dengan hobinya atau kesenangannya. Tapi kalau orang dengan tahapan rumah tangga baru, dia akan memikirkan adalah perabot rumah tangga, kemudian rumah. Kemudian kalau orang dengan tahapan di mana anaknya sudah dewasa, beda lagi. Pekerjaan, jelas. Pekerjaan berpengaruh terhadap perilaku konsumen karena orang dengan jenis pekerjaan tertentu akan membutuhkan produk tertentu atau jenis produk tertentu terkait dengan pekerjaannya.
keadaan ekonomi ini mencakup pendapatan, kekayaan, tabungan, tangan. Jadi orang dengan pendapatan tertentu atau pendapatan yang tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang dengan pendapatan rendah. Orang dengan kekayaan atau aset yang banyak akan berbeda perilakunya dibandingkan dengan orang dengan kekayaan yang hanya cukup-cukup saja. Demikian juga dengan tabungan dan hutang. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup itu adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Ini gampangnya contohnya adalah misalkan anak muda dia punya gaya hidup yang hura-hura, maka kegiatannya akan traveling, minatnya adalah berkumpul-kumpul dan seterusnya. Kemudian kalau orang dengan gaya hidup rumahan itu pasti dia akan menginginkan kegiatan yang banyak dilakukan di rumah. Dia tidak senang traveling. Kemudian yang berikutnya adalah kepribadian dan konsep diri. Jadi kepribadian dan konsep diri itu adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari seorang yang menyebabkan tanggapan terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Karena relatif konsisten itulah membentuk kepribadian. Jadi orang yang mempunyai sifat dominasi, jadi setiap saat kita bergaul kelihatan dia itu nggak mau diatur, dia maunya ngatur. Nah itu kepribadiannya adalah punya sifat dominasi. Kemudian orang dengan kepercayaan diri yang tinggi itu juga kelihatan. Orang yang punya kemampuan beradaptasi yang tinggi itu juga kelihatan. Nah, orang-orang seperti ini itu juga berpengaruh, atau kepribadian seperti ini juga berpengaruh terhadap bagaimana dia melakukan pembelian. Jadi orang yang tidak mau diatur, jadi dia akan memutuskan apa yang dia ingin beli, dia akan susah diberi masukan itu misalkan itu. Kemudian konsep diri itu adalah bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri itu adalah konsep diri. Misalkan tadi satu orang yang mempunyai kesenangan yang hanya di rumah saja misalkan, atau gitu. Ini contohnya adalah misalkan seseorang memandang dirinya adalah orang modern dengan karir sukses. Nah, kalau seseorang memandang dirinya dengan orang modern dengan karir sukses, dia tidak mungkin akan melakukan pembelian untuk produk-produk yang dijual di kaki lima misalkan seperti itu. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis itu ada motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Jadi motivasi itu adalah suatu keadaan yang mendorong, mengaktifkan, atau menggerakkan, dan yang mengarahkan perilaku ke arah satu tujuan tertentu. Jadi seseorang itu selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang dirasakan, dan usaha atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut itulah yang dinamakan dengan motivasi. Di motivasi itu dorongan, karena kita bicara tentang perilaku konsumen berarti dia dorongan untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian persepsi itu adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. Jadi menciptakan suatu gambaran yang berarti menginterpretasikan atau mengungkapkan. Jadi persepsi itu antara satu orang dengan orang lain, antara satu konsumen dengan konsumen lain itu bisa berbeda. Namanya aja persepsi. Jadi dengan objek yang sama, orang itu bisa menilai dengan cara yang beda, karena bisa terjadi dia menilai dari sudut pandang yang berbeda. Makanya yang dikemukakan bisa beda. Itulah persepsi. Kemudian proses belajar atau pengalaman, jelas itu sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Orang yang punya pengalaman buruk terhadap
pembelian suatu produk, dia tidak akan mengulangi pembelian untuk produk tersebut, atau tidak akan mengulangi terhadap pembelian produk untuk penjual tersebut. Kemudian yang terakhir untuk faktor psikologis adalah kepercayaan dan sikap. Jadi kepercayaan itu adalah gagasan deskriptif yang dikemukakan, yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Kemudian kalau sikap itu adalah evaluasi perasaan dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide yang relatif konsisten. Itu sikap. Jadi kalau sesaat itu tidak sikap, tapi kalau relatif konsisten itu adalah merupakan dinamakan dengan sikap. Terkait dengan kepercayaan dan sikap, bisa berikan gambaran. Misalkan seseorang dengan pengalamannya mungkin mempunyai kepercayaan bahwa Bali itu merupakan kota wisata yang menarik. Jadi dia sudah yakin, sudah percaya bahwa Bali itu merupakan kota wisata yang menarik. Dengan adanya kepercayaan seperti ini, maka dia akan berdampak pada sikapnya. Sikapnya bagaimana? Kalau dia berkunjung ke kota Bali, itu pasti dia akan senang, gembira. Sikapnya seperti itu. Jadi setiap berkunjung ke Bali, dia akan senang. Bahkan sering berkunjung ke sana. Itu berarti dia sudah meyakini bahwa Bali itu adalah kota wisata yang menarik dan menyenangkan. Kemudian berikutnya untuk proses pengambilan keputusan pembelian. Jadi pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen itu tidak datang begitu saja. Dia melalui beberapa tahap. Nah, tahapan yang dilalui oleh konsumen dalam proses pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama itu adalah mengenali kebutuhan, kemudian pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian. Ingat, ini proses pengambilan keputusan pembelian itu mencakup 5 langkah ini, 5 tahapan ini. Kita akan jelaskan satu persatu dari 5 tahapan itu. Yang pertama itu adalah mengenali kebutuhan. Jadi yang namanya proses membeli itu diawali saat konsumen sadar bahwa dia punya masalah kebutuhan. Nah, masalah kebutuhan itu dapat disebabkan oleh rangsangan yang bersifat internal, yakni dari dalam, dan rangsangan yang bersifat eksternal atau dari luar. Contoh rangsangan yang bersifat internal itu adalah haus, lapar, itu muncul dari dalam diri sendiri. Tapi kalau rangsangan yang bersifat eksternal itu contohnya, misalkan Anda lewat di depan toko kue atau bakery, Anda bau dengan roti yang baru saja dibakar, yang mula-mula Anda sebenarnya tidak butuh dengan kue atau bakery, Anda bisa termotivasi untuk melakukan pembelian. Kemudian juga bisa rangsangan yang bersifat eksternal itu adalah misalkan iklan televisi. Jadi mula-mula Anda nggak tahu bahwa di pasar atau di toko-toko itu ada produk tertentu, misalnya produk-produk yang baru. Jadi dengan adanya iklan yang muncul di televisi dan itu merupakan produk baru, Anda akan tertarik untuk membelinya. Jadi Anda butuh untuk membeli produk baru itu. Jadi rangsangannya adalah bersifat eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah langkah kedua, proses pencarian informasi. Jadi seorang konsumen yang menyadari adanya kebutuhan tadi akan terdorong untuk mencari informasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak serta-merta merasa punya kebutuhan langsung dia menuju satu tempat. Pasti dia akan mencari informasi dulu untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Nah, hal yang menarik terkait dengan pencarian informasi itu bagi pemasar adalah sumber-sumber informasi apa yang dipertimbangkan oleh konsumen dan punya pengaruh terhadap keputusan pembeliannya.
Nah, sumber informasi bagi konsumen itu bisa dibedakan di ada sumber pribadi yang berasal dari keluarga, teman, tetangga, kenalan, dan seterusnya. Kemudian ada yang bersifat dari sumber komersil, yakni iklan, penjual atau sales, pedagang perantara, mungkin juga dari pengemasan, dan seterusnya. Kemudian sumber umumnya adalah media massa atau mungkin organisasi, itu masuk di sumber umum. Kemudian sumber pengalaman itu adalah penggunaan produk, penanganan itu maksudnya pernah menguji suatu produk, itu pengalaman juga. Pemeriksaan, maksudnya pemeriksaan itu adalah pernah menguji, tapi kalau penanganan itu adalah pernah menangani, mungkin ada masalah apa dengan satu produk tertentu, dia terlibat di dalamnya, itu adalah sebagai sumber pengalaman. Nah, secara umum dari berbagai sumber ini, konsumen tuh menerima informasi terbanyak dari sumber komersil. Tapi di sisi lain, informasi yang efektif itu bukan berasal dari sumber komersil, tapi dari sumber pribadi. Dari sumber komersil itu umumnya hanya melaksanakan fungsi memberitahu, loh, ini loh saya ada, ini loh ada produk baru, ini loh kemasannya baik, dan seterusnya, itu hanya memberitahu. Nah, kalau sumber pribadi itu melaksanakan fungsi legitimasi atau mengesahkan atau membenarkan atau meyakinkan, itulah, sehingga dia lebih efektif. Itu untuk langkah berikutnya. Ini berikutnya adalah evaluasi alternatif. Jadi evaluasi alternatif itu adalah yang dimaksudkan bagaimana konsumen memproses berbagai informasi yang sudah didapat tadi untuk membuat keputusan akhir yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam melakukan evaluasi alternatif ini, konsumen itu mencari manfaat tertentu dari suatu produk. Nah, manfaat itu dilihat dari atribut-atribut yang diberikan oleh produk tersebut. Sesuai tidak dengan apa yang dia cari, sesuai tidak dengan apa yang dibutuhkan. Misalkan untuk hotel, atribut apa yang dia lihat? Bisa dari lokasi, bisa dilihat dari kebersihannya, bisa dilihat dari biayanya, bisa dilihat dari suasananya. Kemudian untuk kamera bisa dilihat dari ketajaman gambarnya, bisa dilihat dari ukurannya, bisa dilihat dari biayanya. Kemudian kalau yang sekarang itu zaman pandemi, misalkan masker, atribut apa yang dicari oleh konsumen dalam pembelian masker? Pertama bisa dilihat mungkin dari efektivitasnya di sini mungkin dilihat dari kemampuan dia untuk menahan virus masuk. Jadi dari mungkin berapa ply, 2 ply, 3 ply, atau mungkin lebih. Kemudian dari warna, ini mungkin untuk putri itu biasanya memang dia lebih cenderung kepada stylish atau modis atau memperhatikan penampilan, sehingga kalau dia memakai baju tertentu, warna maskernya harus menyesuaikan dengan warna bajunya. Nah, itu warna. Kemudian harga, pasti konsumen tuh harga pasti tidak akan lepas dari pertimbangannya. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan membeli. Jadi kalau tadi sudah mengevaluasi alternatif, dia akan melanjut pada keputusan untuk membeli. Nah, keputusan untuk membeli itu ada faktor yang mempengaruhinya. Di dua faktor di sini mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Keputusannya. Jadi, seseorang atau konsumen itu jadi tidak membeli, keputusannya itu bergantung pada dua hal, yakni sikap orang lain dan keadaan yang tidak terduga. Contoh sikap orang lain itu adalah misalkan ada seorang teman merekomendasikan kepada temannya, oh di sana itu ada warung sate yang enak murah. Nah, itu kan sikap orang lain. Nah, itu akan mendorong seseorang untuk membeli sate di tempat itu. Atau mungkin, oh di sana itu ada mie ayam enak murah laris, pelayanannya bagus. Nah, itu sikap juga. Kemudian contoh yang keadaan yang tidak terduga,
keadaan yang tidak terduga namanya aja tidak terduga. Musibah itu contohnya tidak terduga. Musibah bisa berpengaruh terhadap keputusan membeli pasti. Jadi kalau ada musibah, orang yang sudah punya rencana untuk melakukan pembelian sesuatu, karena adanya musibah dia tidak akan melakukan pembelian atau pembeliannya dipending misalkan. PHK, jadi seseorang yang sudah berencana untuk memiliki mobil misalkan, karena tiba-tiba ada pandemi kemudian di PHK, pasti pembelian untuk mobil itu keputusannya akan dipending. Kemudian perilaku sudah pembelian, jadi tahapan dalam keputusan pembelian itu tidak berhenti sampai pada keputusan pembeli. Seorang pemasar itu harus memperhatikan apa ya reaksi setelah konsumen melakukan pembelian tertentu. Jadi sesudah melakukan pembelian, kemudian dia mengkonsumsi barang atau jasa yang dia beli, pasti ada dua hal ini yang dirasakan oleh konsumen. Apakah dia puas atau tidak puas? Nah, dua hal yang dialami oleh konsumen ini akan berpengaruh terhadap perilaku berikutnya. Kalau konsumen pasti dia akan merekomendasikan tadi, oh silakan ke sana, di sana tuh pelayanan bagus, di sana enak. Tapi kalau ketidakpuasan itu juga akan berpengaruh pada perilaku berikutnya. Kalau seseorang tidak puas dengan pembelian yang dilakukan, dia kemungkinan besar tidak akan mengulangi pembeliannya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, dia akan merekomendasikan yang bersifat negatif kepada temannya. Nggak usah ke sana, di sana pelayanannya nggak bagus, di sana nggak enak, di sana mahal, misalkan seperti itu adalah ketidakpuasan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang teknik pendekatan untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Yang pertama adalah teknik pendekatan stimulus respon. Kemudian teknik pendekatan humanistik, teknik pendekatan kombinasi antara stimulus respon dan humanistik, dan yang terakhir adalah teknik pendekatan dengan komunikasi yang persuasif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan stimulus respon. Itu gimana caranya atau apa yang dimaksud dengan pendekatan stimulus respon? Pendekatan stimulus respon itu adalah teknik pendekatan yang dilakukan dengan menyampaikan ide-ide atau pengetahuan tentang suatu produk dan merek kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk mengambil keputusan membeli produk-produk yang disampaikan. Ini jadi pramuniaga atau penjual itu memberikan stimulus, memberikan rangsangan yang berupa produk-produk yang ada di dalam toko. Kemudian dia mengharapkan dengan rangsangan itu konsumen dapat meresponnya secara positif sehingga melakukan pembelian. Contohnya, misalkan ibu-ibu itu pada saat atau mungkin wanita yang berada di mall, dia menginginkan suatu produk kosmetik tertentu karena melihat pramuniaga melihat bahwa konsumen itu menuju pada display untuk produk kosmetik. Jadi ada pramuniaga yang mendatanginya, kemudian menanyakan, apa yang ibu cari, apa yang mbak cari, apa yang kakak cari. Nah, setelah dijawab, dia akan menjelaskan bahwa ini saya punya produk seperti ini, manfaatnya seperti ini, dengan harga seperti ini, dan seterusnya. Nah, harapan dari penjelasan dari pramuniaga tadi akan menggiring konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi tujuannya adalah menggiring dengan stimulus tadi, mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian. Itu stimulus respon. Kemudian pendekatan humanistik. Jadi pendekatan humanistik itu bisa dikatakan atau dalam buku itu dinyatakannya pendekatan yang lebih manusiawi. Jadi udah biarkan saja konsumen, dia bebas untuk memilih. Jadi keputusan membeli sepenuhnya diserahkan kepada konsumen. Di pemilik toko itu atau pramuniaga hanya menyediakan berbagai jenis produk, merek, warna, kualitas, dan
memberikan informasi tentang manfaat, kebaikan dan seterusnya, tapi di sana tidak berusaha untuk mengarahkan konsumen atau tidak memberikan stimulus yang bersifat khusus yang mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi keputusan sepenuhnya diserahkan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kombinasi. Kombinasi ini antara stimulus respon dan humanistik. Jadi kalau kombinasi di sini, pemilik toko atau pramuniaga atau penjual tuh hanya mengkondisikan perilaku yang memungkinkan konsumen termotivasi untuk membeli. Namun keputusan sepenuhnya diserahkan kepada konsumen. Jadi humanistiknya ada karena di sini keputusan diserahkan kepada konsumen, tapi stimulus responnya ada, di mana stimulus responnya itu tidak mengarahkan atau tidak menggiring, tapi hanya mengkondisikan. Nah, mengkondisikannya dengan cara seperti apa? Misalkan barang-barang disusun dengan berbagai bentuk yang menarik konsumen, display barang disusun teratur, sehingga konsumen itu yang lewat itu tertarik untuk melakukan istilahnya membeli dengan display atau susunan barang yang menarik. Sekali lagi bahwa dalam pendekatan kombinasi ini tidak ada usaha yang spesifik stimulus yang diberikan oleh pramuniaga atau penjual. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan komunikasi persuasif. Kalau dalam pendekatan komunikasi persuasif itu ada satu rumus yang terkenal, jadi AIDAS. Jangan keliru Adidas ya, tapi AIDAS. Salah ngomong apa-apa, kepleset tidak apa-apa, tapi yang penting persepsinya bukan Adidas tapi AIDAS. AIDAS itu terdiri dari A itu attention, perhatian, I interest, D desire, D lagi decision, A action, dan C satisfaction. A itu adalah perhatian, kemudian I itu interest, D desire, kemudian decision, action, dan satisfaction. Jadi kalau ini pendekatan di sini dimulai dengan konsumen maksud saya pramuniaga itu memberikan perhatian kepada konsumen. Berilah perhatian kepada konsumen. Misalkan begitu ada konsumen yang datang, selamat pagi, ada yang bisa dibantu, ibu membutuhkan apa, anda membutuhkan apa, itu adalah attention. Kemudian yang kedua adalah interest. Jadi kalau interest itu adalah minat atau keinginan. Jadi seorang pemasar atau seorang pramuniaga itu kalau sudah memberikan perhatian kepada konsumen, dia akan mencari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi dari ini tadi itu kan dalam rangka untuk menggali apa yang diinginkan. Attention itu dalam rangka untuk mencari tahu interest. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan informasi tentang apa yang diinginkan, apa yang diminati, lanjut dengan desire. Desire itu hasrat. Hasrat itu keinginan yang kuat. Jadi tugas pemasar atau pramuniaga setelah mengetahui apa yang diinginkan konsumen, dia akan berusaha munculkan keinginan itu menjadi satu keinginan yang kuat. Jadi berubah menjadi hasrat. Nah, kalau konsumen sudah memenuhi hasrat atau keinginan yang kuat, itu tinggal mengharapkan bahwa konsumen akan melakukan keputusan pembelian. Dia akan mempunyai keputusan untuk melakukan pembelian. Keputusan ini akan diwujudkan dalam bentuk actionnya, tindakannya, jadi melakukan pembelian. Kemudian berharap dari apa yang dilakukan tadi, dia akan mendapatkan kepuasan atau satisfaction. Jadi ini berilah perhatian, kemudian pelajari kebutuhan dan keinginan itu dalam rangka untuk mengetahui apa yang diinginkan, interestnya itu apa. Kemudian dengarkan pendapat konsumen dan berilah keyakinan itu dalam rangka untuk menumbuhkan desire atau hasrat. Dan yang berikutnya, kalau sudah punya hasrat berarti tinggal melaksanakan prinsip AIDAS.
D yang ke-3, kemudian dilanjut 4 dan 5. Decision, action, dan satisfaction. Tentu saja seorang pemasar dalam kondisi apapun dia harus menggunakan penampilan atau ekspresi wajah yang menyenangkan dan meyakinkan. Apapun produknya, sebaik apapun produknya, kalau pramuniaganya dengan penampilan yang tidak meyakinkan pembeli, bisa jadi tidak akan terjadi kegiatan transaksi pembelian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.